Manusia dalam pandangan Islam. 1. Penyebutan nama. Aspek historis pencipta manusia disebut Bani Adam dalam surat Al-A'raf 7 ayat 31. Aspek biologis kemanusiaan disebut Bashar yang mencerminkan sifat-sifat fisik kimia biologis. Quran surat Al-Mu'minun 23 ayat 33. Aspek kecerdasannya disebut insan maupun menyerap ilmu pengetahuan. Quran surat Ar-Rahman 55 ayat 3 sampai 4. Aspek sosiologisnya disebut Anas. Sifatnya yang berkelompok. Quran surat Al-Baqarah 2 ayat 21. Aspek posisinya disebut Abdun, hamba yang harus tunduk dan patuh kepadanya. Di Quran surat As-Saba ayat 9. Aspek historis penciptaan. Asal usul manusia bersifat air dan tersebut Asal usul manusia bersifat air. Hal tersebut dimulai dari pembentukan alam semesta dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Kenyataan air adalah komponen paling penting dari seluruh sel-sel hidup. Tanpa air, hidup menjadi tidak mungkin. Kehadiran manusia sebagai makhluk bumi. Di Quran surat Nuh ayat 17 sampai 18. Komponen biologis. Yang ketiga, komponen biologis. Manusia adalah makhluk bumi yang dibentuk dari komponen yang dikandung dalam tanah. Dijelaskan turab, tanah gemuk di Al-Kahfi ayat 37, dan tin, tanah lempung As-Sajdah ayat 7. Tinul lazib, tanah lempung yang pekat. Quran surat As-Saffat ayat 11. Salsalun, lempung yang dikatakan kalfakhar seperti tembikar manusia dimodelkan. Salsalun min hamain masnun. Salsalun min hamain masnun, lempung dari lumpur yang dicetak atau diberi bentuk. Al-Hijr ayat 26. Sulalatun mintin, dari saripati lempung. Sulalat berarti sesuatu yang disarikan dari sesuatu yang lain. Air yang dianggap sebagai asal usul seluruh kehidupan itu ada di Al-Furqan ayat 54. Reproduksi, kita menuju ke reproduksi. Asal usul manusia dari sisi reproduksi. Asal usul manusia dari sisi reproduksi di Quran surat Al-Qiyamah ayat 37. Manusia berasal dari nutfatam min maniyin yumna, setetes sperma yang ditempahkan. Nutfatam min maniyin yumna, setetes sperma yang ditumpahkan. Ayat lain dalam Abasa ayat 19. Dari nutfah, sejumlah sangat kecil yang sering diartikan sebagai setetes air. Proses kejadian manusia. Quran surat Al-Mu'minun 23 ayat 14. Kemudian kami bentuk nutfah menjadi alaqah, dan kami bentuk alaqah menjadi mudghah, dan kami bentuk mudghah menjadi tulang belulang. Kemudian kami bungkus tulang belulang itu dengan lagam. Lagam itu daging yang utuh. Di surat Al-Mu'minun ayat 14. Roh dan nafs. Roh adalah getaran ilahiyah, yaitu getaran sinyal ketuhanan sebagaimana rahmat, nikmat, dan hikmah yang kesemuanya sering terasakan sentuhannya tapi sukar dipahami karakternya. Nah, itu ruh. Ruh itu getaran ilahiyah
yaitu keterangan sinyal ketuhanan sebagai rahmat, nikmat, dan hikmah yang kesemuanya sering dirasakan sentuhannya, tapi sukar difahami karakternya, hakikatnya. Loh, difahami hakikatnya. Istilah nafas memiliki pengertian yang sangat terkait dengan aspek fisik manusia. Nafas bekerja sesuai dengan bekerjanya sistem biologis manusia. Di surat Az-Zumar. Jadi nafas, ruh dan nafas itu tadi, nafas itu memiliki pengertian yang sangat terkait dengan apa? Iya. Ya enggak lah. Dari atasan coy. Ya, kita ulangi. Istilah nafas memiliki pengertian yang sangat terkait dengan aspek fisik manusia. Nafas bekerja sesuai dengan bekerjanya sistem biologis manusia. Di surat Az-Zumar ayat 43. Hubungan antara nafas dan fisik manusia begitu erat. Dua hal yang berbeda, mental dan fisik, dapat menjalin interrelasi. Sebab akibat kesedihan dapat menyebabkan mata menangis dan lain-lain. Jadi hubungan antara nafas dan fisik manusia itu begitu erat ya. Yang berbeda, mental fisik dapat menjadi interrelasi. Sebab akibat kesedihan dapat menyebabkan mata menangis dan lain-lain. Mata menangis dinding. Maksudnya gimana nih? Tadi nafas itu kan fisik. Hubungan nafas dan fisik. Nafas memiliki pengertian yang sangat terkait dengan aspek fisik manusia. Nafas bekerja sesuai dengan bekerjanya sistem biologis manusia. Hubungan antara nafas dan fisik manusia begitu erat. Dua hal yang berbeda, mental dan fisik, dapat menjalin interrelasi. Sebab akibat kesedihan dapat menyebabkan mata menangis dan lain-lain. Apa ya? Rasa mungkin ya. Perpisahan antara nafas dan fisik disebut maut. Jadi nafas itu semacam ruh. Rot. Nafas apa rot? Nafas apa rot? Nafas. Iya. Diri. Sendiri. Nafas sendiri sih itu yang dijelasin di ini dasar-dasar pendidikan. Iya. Nafas sendiri. Artinya ya? Bukan, maksudnya itu apa? Oh, Anda belum selesai. Oh gitu. Yes, oke. Kita lanjutkan. Jadi perpisahan antara nafas dan fisik itu perpisahan antara nafas dan fisik itu adalah maut, yaitu meninggal, peristiwa yang misterius dalam kehidupan manusia ya. Karakteristik manusia. Aspek kreasi. Aspek kreasi. Jasmani manusia merupakan tatanan terbaik dan sempurna. Jasmani manusia itu memang tatanan terbaik dan sempurna ya. Dijelaskan dalam surat At-Tin ayat 4. Aspek ilmu. Aspek ilmu. Manusia punya pengetahuan dan menciptakan kebudayaan dan peradaban yang terus-menerus berkembang. Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Punya pengetahuan dan menciptakan kebudayaan dan peradaban yang terus-menerus berkembang. Peradaban dan intinya ini aspek ilmu itu menyangkut kebudayaan dan peradaban yang terus berkembang. Jadi kayak perkembangan zaman gitu ya. Aspek kehendak. Manusia punya kehendak yang menyebabkan bisa mengadakan pilihan dalam hidup. Quran surat Al-Insan ayat 76. Kehendak itu punya yang menyebabkan bisa mengadakan pilihan dalam hidup. Kehendak itu aspek ini bukan aspek. Dan pengarahan akhlak. Manusia adalah makhluk yang dapat dibentuk akhlaknya.
Jadi kalau ada yang nggak bisa dibentuk berarti bukan manusia. Yang susah bangunin belis. Yang susah bangunin belis. Siapa yang susah bangunin anda ya? Anak sekarang udah enggak coy. Misi dan fungsi penciptaan. Penciptaan manusia adalah untuk penghambaan kepada yang pencipta Allah. Misinya itu buat menyembah. Dalam surat Az-Zariyat 56 sampai 58. Apa ya yang bunyinya apa ya? Itu waktu itu lil ibadah. Itu wa ma khalaqtul jinna wal insan. Gitulah. Ya. Penghambaan berarti ketundukan. Ente. Penghambaan berarti ketundukan manusia sepenuhnya kepada hukum-hukum Allah dalam menjalankan kehidupan di muka bumi, baik yang menyangkut hubungan vertikal maupun horizontal. Jadi penyembahan itu berarti tunduk, sepenuhnya benar-benar tunduk akan hukum-hukum Allah, jadi kayak tawakal gitu. Oke. Penyembahan manusia kepada Allah merupakan kebutuhan manusia terhadap terwujudnya sebuah kehidupan dengan tatanan yang baik dan adil, sehingga dilakukan dengan sukarela. Allah tidak membutuhkan penyembahan manusia. Jadi penyembahan manusia itu ya merupakan kebutuhannya manusia sendiri gitu, terhadap terwujudnya sebuah kehidupan dengan tatanan yang baik dan adil, sehingga dilakukan dengan sukarela. Jadi dengan keikhlasan. Allah itu tidak membutuhkan penyembahan manusia, cuman kamu yang butuh kepada Allah. Penyembahan yang sempurna dari manusia akan menjadikan keharmonisan kehidupan manusia itu sendiri dan juga alam sekitar. Ya, itu. Udah selesai. Oke, udah selesai sudah. Jadi penyembahan yang sempurna dari manusia akan menjadikan keharmonisan kehidupan manusia dan juga alam semesta, alam sekitar. Penyembahan yang sempurna dari manusia akan menjadikan keharmonisan kehidupan manusia itu sendiri dan juga alam sekitar. Penyembahan yang sempurna dari manusia akan menjadikan keharmonisan kehidupan manusia itu sendiri. Macam gini aja enggak becus. Penyembahan yang sempurna dari manusia akan menjadikan keharmonisan kehidupan manusia itu sendiri dan juga alam sekitar. Penyembahan yang sempurna dari manusia akan menjadikan keharmonisan kehidupan manusia itu sendiri dan juga alam sekitar. Penyembahan yang sempurna dari manusia akan menjadikan keharmonisan kehidupan manusia itu sendiri dan juga alam sekitar. Deng 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 des.